Oke, kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tudieni. Kali ini kita akan ke Ketua K3S SD nih, Bu Madalena. Nah ini gimana nih Bu? Sebagai Ketua K3S ini mungkin banyak aspirasi baik dari guru, dari murid. Ini gimana keadaan kita menghadapi COVID-19 ini dan jelang new normal nih Bu? Gimana? Terima kasih Pak. Saya selaku Ketua K3S Kecamatan Menggala sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan semua kepala sekolah di Kecamatan Menggala. Boleh agak kuat dikit Bu? Iya, memberikan informasi kepada kepala sekolah kalau ini terjadi pemberlakuan yang normal ataupun masih dalam keadaan pembelajaran melalui daring. Iya. Sudah kami konfirmasikan dengan beberapa sekolah kesiapan apa yang harus kami lakukan, dan itu sudah kami persiapkan, terutama di sekolah saya SD 1 Gunung Sakti. Kami sudah melakukan persiapan melalui pembelajaran daring yang pertama, karena tanggal 13 Juli ini masih diberlakukan pembelajaran daring, belum ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dan instruksi dari Ibu Bupati selaku Ketua Gugus. Kami masih menunggu informasi selanjutnya. Untuk sementara pembelajaran kami dari tanggal 13 sampai dengan tanggal sekarang kami masih melakukan pembelajaran daring luring gabungan dua model pembelajaran terhadap guru-guru. Itu sudah kami laksanakan dari tanggal 13. Kesiapan kami mulai sudah dari awal Juli, Pak. Dari awal Juli? Dari awal Juli sudah kami persiapkan. Sudah ada pengarahan-pengarahan gitu Bu ya? Ya, melalui instruksi dari Dinas ya. Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Yang pertama kami persiapkan yaitu cuci tangan di setiap kelas, kemudian pemberian itu penutup wajah itu, kemudian yang ini Bu ya? Ya, visit, kemudian pemberlakuan pengemasan materi-materi, bagaimana supaya materi yang kita sampaikan terhadap anak-anak melalui video ataupun melalui WhatsApp yang di grup paguyuban kelas sudah dilakukan juga, baik itu melalui video ataupun pengemasan materi melalui suara, penjelasan materi itu sudah diberlakukan di sekolah-sekolah. Suara juga ya Bu ya? Ya, melalui suara. Sudah lewat Tidak melalui video, jadi dikemas sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengikuti materi tersebut. Iya. Nah, jadi materi itu dikemas satu kelas itu karena kebetulan di sekolah kami kelasnya 24 rombel, 6 kelas 24 rombel. Jadi antara kelas guru-guru tersebut bekerja sama dengan kelas masing-masing. Ada yang mengemas dalam bentuk materi, ada yang mengemas dalam bentuk penilaian dan sebagainya. Itu sudah dilakukan. Sampai hari ini tetap bekerja sama. Pemberian materi dilakukan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 10 dilakukan dan di-share ke setiap grup. Setelah itu kami berikan keluasan kepada orang tua untuk menyampaikan hasil dari tugas-tugas yang disampaikan ke anak-anak. Itu menyampaikan hasil itu gimana nih Bu? Apa nilai gitu? Untuk mempermudah orang tua boleh melalui WhatsApp, kemudian seminggu sekali dikumpulkan. Jadi ya kami siap. Itu tetap dikirim melalui WhatsApp ya? Ya, melalui WhatsApp, kemudian seminggu sekali mereka mengumpulkan ke pihak sekolah. Baik melalui guru, dilakukan di rumah guru boleh, karena mencegah terjadinya penumpukan di sekolah. Jadi guru yang jauh dia mengumpulkan tugas-tugas itu di sekolah, guru yang terdekat dengan sekolah dia boleh dilakukan di rumah. Gitu Bu ya. Jadi setiap anak kami sarankan untuk mempersiapkan 2 buku, semua tugas 1 minggu diselesaikan dalam 1 buku. Buku tersebut dikumpulkan, minggu berikutnya memakai buku yang lain. Jadi sesuai penjelasan dari Pak Kepala Dinas tadi, bahwa kalau kita akan menerapkan new normal tatap muka ini nanti, kita harus mengajukan ke Dinas Pendidikan atau melalui Bupati, Dinas Pendidikan anunya. Jadi apa sudah ada dari SD yang telah mengajukan? Kalau di Kecamatan Menggala khususnya di tempat kami bertugas belum kami persiapkan itu, tapi sudah tinggal menunggu. Kesiapan ke sana sudah ada. Sudah ada. Ya, yang jelas apa yang harus kami lakukan pihak sekolah, persiapan baik itu penyemprotan, kemudian
pembelajaran yang memakai shift. Satu kelas dipersiapkan 14 siswa dalam satu shift. Itu sudah kami persiapkan juga. Tugas-tugas yang harus disampaikan guru juga sudah kami persiapkan. Kemudian pembagian visit sudah diberikan juga, tinggal menunggu instruksi. Kalau itu diberlakukan, anak-anak harus siap, termasuk juga guru. Termasuk pemetaan kesehatan, baik itu pemetaan kesehatan terhadap guru maupun siswa sudah kami lakukan seperti itu. Iya. Saya ke Pak Sidik ini. Gimana nih Pak? Kalau dari SMP ini Pak, sebagai sekretaris MKKS SMP, sejauh ini bagaimana buat mau menghadapi new normal ini Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk jenjang SMP memang mempersiapkan new normalnya sudah lama. Sudah lama. Kemudian kita telah melakukan rapat melalui video conference, melalui aplikasi Zoom. Disitulah ditetapkan standar-standar bagi sebuah sekolah yang siap melaksanakan KBM new normal. MKKS SMP Tulang Bawang itu telah memberikan rincian-rincian ya, berupa SOP. Pertama, ada bagi sekolah yang mau melakukan atau melaksanakan KBM new normal, itu pertama harus memiliki SOP sekolah dulu. Yang kedua, standar operasional prosedur untuk sekolah. Kemudian harus mempunyai SOP untuk guru, punya SOP untuk siswa, dan SOP untuk wali murid. Jadi SOP-nya empat-empatnya harus mencakup. Jangan sampai nanti sekolah ada yang sudah siap, siap termogan, siap face shield, siap masker, secara perlengkapan siap, tetapi gurunya SOP-nya juga belum siap kan. Nah, kemudian ada SOP dari siswa. Nah, di SOP siswa itu juga ada standar-standar tadi, sebelum sekolah itu harus membawa bekal makanan salah satunya. Kita bawa sendiri ya? Karena standar SOP nasional, sekolah yang dalam new normal tidak boleh buka kantin. Nah, maka di SOP siswa harus pertama itu bawa bekal. Nah, apakah ini Pak? Apakah ada pelajaran tertentu, misalnya olahraga, misalnya ada kegiatan yang lain yang tidak boleh diberlakukan? Secara SOP nasional, pelajaran-pelajaran yang mengandung kontak fisik secara langsung ditiadakan, seperti olahraga misalkan, atau ada pelajaran tertentu yang selain olahraga, misalkan ada prakarya atau apa yang melakukan kontak fisik, untuk KBM new normal kurikulumnya ditiadakan. Nah, ada yang lain juga di KBM new normal itu, jam pelajaran kurikulumnya itu bukan supaya anak itu tuntas atau supaya nilainya bagus, tetapi ngejar kurikulum aja, pencapaian kurikulum. Dengan memadatkan kurikulum sehingga waktu pelajaran itu secara nasional maksimal 3,5 jam sehari. 3,5 jam. Di SMP Tulang Bawang sudah sepakat menggunakan kurikulum 2 shift. Nah, jadi setiap satu shift itu 3,5 jam tanpa istirahat sebetulnya. Tetapi kami sepakat untuk SMP kalau tanpa istirahat, nanti pas pulang antara shift pertama kedua tumburan. Maka kita gunakan 20 menit untuk sirkulasi agar anak itu tidak tumburan. Itu ya. Jadi sekolah itu pertama yang melaksanakan itu harus punya SOP dulu. 4 SOP. SOP sekolah, SOP gurunya, SOP murid, dan SOP orang tua. Jangan sampai orang tua nanti juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam new normal ini. Jadi informasinya ini ada juga pembagian jumlah murid, pengurangan jumlah murid kerja itu gimana Pak? Itu SOP sekolah salah satunya ya, SOP kurikulumnya. Selain jamnya dipadatkan 3,5, maka SOP standar kesehatan dalam satu ruang itu minimal 50% dari jumlah siswa. Nah, kalau SMP kan maksimal 32. SD lebih sedikit. Jadi kalau mungkin secara umum begini ya. Sesungguhnya bicara soal kesiapan, kita di Tulang Bawang sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Artinya untuk menghadapi new normal ini kita sudah bisa go. Tetapi ada persoalan lain yang kita khawatirkan sesuai dengan arahan Kemendikbud bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, terus tenaga kependidikan, para guru, kemudian orang tua dan semua masyarakat ini harus diutamakan.
harus diutamakan. Oleh karena itu, maka meskipun Tulang Bawang ini sudah zona hijau dan siap diberlakukan itu, kita harus hati-hati. Ibu Bupati juga pesan betul kepada saya bahwa harus hati-hati mengambil kebijakan, jangan sampai zona hijau ini terus berubah menjadi kuning. Karena begitu dia berubah jadi kuning, maka proses KBM tatap muka ini harus saya berhentikan. Jadi kita nggak mau hati-hati terus. Kita akan lanjutkan. Tetap bersama kami dalam acara Digas bersama Tudiani untuk mengulas topik hangat secara tegas, akurat, dan berimbang.